Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semuanya sehat hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat jumpa kembali bersama Ustaz Fikri pada pelajaran PAI di kelas 4. Oke, sebelum kita mulai pelajarannya, kita cek dulu absennya ya. Mas Nabil hadir ya. Mbak Kia, oh hadir, terima kasih. Mbak Zia, oh hadir ya. Baik, semuanya hadir ya. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berikutnya sebelum kita mulai pelajaran kita cek dulu. Lihat coba kanan kiri mejanya masing-masing sudah bersih belum? Kalau ada yang belum bersih bisa diambil dulu ya kotorannya, mungkin potongan kertas atau yang lain bisa dibersihkan dulu dan dibuang ke tempat sampah sebelah sana ya. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Kita pelajaran PA ini adalah kali ini nanti tentang tema ini ya. Bersih itu sehat. Bersih itu sehat. Saya yakin anak-anak sudah terbiasa menjaga kebersihan, sudah terbiasa mandi tertib 2 kali sehari minimal ya. Mungkin wudhu juga tertib 5 kali setiap hari ketika mau sholat, jadi sehari dari 5 kali dan seterusnya. Kita akan bahas ini bersih itu sehat, dan apa saja yang akan kita bahas materi kita. Nah, kompetensi dasarnya yang kita capai pada kesempatan kali ini adalah ini 3.14 ya. Memahami tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam. Indikator pencapaian kompetensinya ada 3 yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian hadas kecil dan hadas besar ya, yang pertama ini. Yang kedua menjelaskan macam-macam najis, apa aja najis nanti kita akan bahas. Yang ketiga menjelaskan tata cara bersuci dari hadas kecil. Bagaimana cara kita bersuci dari hadas kecil nanti akan kita bahas nanti. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian hadas kecil dan hadas besar, dan menjelaskan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dengan disiplin, proaktif, kerjasama, cermat, dan penuh tanggung jawab. Kita lanjutkan. Nah, itu tadi adalah sedikit ya capaian yang akan kita tuju pada kesempatan kali ini, baik berupa KD, indikator maupun tujuan pembelajaran. Ya, kita masuk ke materi kita bersih itu sehat di tema ke-4 PAI kelas 4. Nah, sebelum kita lanjutkan ke materi kita, ini sedikit yang perlu Ustaz sampaikan kepada anak-anak semuanya, dan saya yakin anak-anak sudah pada hafal ya, sebuah hadis tentang pentingnya menjaga kebersihan. At-tahuru syatrul iman. At-tahuru syatrul iman. Artinya kebersihan adalah sebagian dari iman. Bisa difahami ya. Berikutnya, nah ini toharoh. Kita akan membahas tentang toharoh. Di dalam kitab fikih itu satu hal yang paling awal dibahas ada tentang ini, bab toharoh, tentang toharoh. Apa aja atau apa isinya toharoh? Secara pengertian, toharoh itu adalah bersuci untuk menghilangkan hadas sebelum beribadah. Bersuci untuk menghilangkan hadas sebelum beribadah, sehingga dengan bersuci ibadah kita itu menjadi sah, seperti sholat ya, atau tawaf dan lain sebagainya.
Oleh sebab itu nanti ada perbedaan pengertian antara bersih dan suci. Kalau bersih artinya bebas dari kotoran, bersih. Kita bisa bersih dengan cuci tangan, mandi, atau mungkin dengan cara lain. Kalau suci itu suci, ada bebas dari hadas, artinya tidak cuma bersih saja, tetapi dia sudah cukup syarat untuk beribadah. Berikutnya nih, hadas dan najis. Perbedaannya ada perbedaan antara hadas dan najis. Hadas itu adalah keadaan tidak suci, ya. Keadaan tidak suci. Karena tidak suci itu orang yang berhadas tidak boleh melaksanakan sholat, tawaf, menyentuh dan membaca Al-Quran atau ibadah-ibadah tertentu. Jadi tidak boleh orang yang berhadas melakukan ibadah-ibadah tertentu seperti sholat, tawaf, dan membaca atau menyentuh Al-Quran. Sedang najis ini ya, yang najis itu kotoran yang harus dibersihkan sebelum melaksanakan ibadah. Itulah yang disebut najis. Ini hadas, keadaan tidak suci. Najis itu kotoran yang harus dibersihkan sebelum melaksanakan ibadah. Hadas ada dua. Yang pertama hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu adalah keadaan tidak suci karena beberapa hal ya, penyebabnya itu misalkan tidur atau pingsan, buang air kecil, buang air besar, itu termasuk hadas semuanya. Tentu juga itu hadas kecil. Hadas kecil dibersihkan atau disucikan dengan cara berwudu ya. Sedang jika tidak ada air boleh digantikan dengan cara tayamum. Sedang hadas besar ini penyebabnya misalkan bagi perempuan ya, itu ada nifas, yaitu keadaan darah yang keluar setelah melahirkan. Jadi ibu-ibu kita, ibu kalian itu ketika sudah melahirkan itu ada darah yang keluar juga. Nah, darah itu namanya darah nifas. Orang yang nifas itu dalam keadaan hadas besar, tidak boleh melakukan ibadah-ibadah tertentu yang tadi sudah disebutkan. Selain itu penyebab hadas besar selain nifas ya, untuk perempuan ada haid ya, haid yang rata-rata kurang lebih ya, ini berbeda orang, berbeda keadaan, tapi rata-rata biasanya sekitar 7 hari kurang lebih. Untuk nifas tadi kurang lebih itu 40 hari. Tapi itu keadaan seseorang bisa berbeda, jadi nanti bisa berbeda jumlah harinya. Untuk laki-laki hadas besar penyebabnya itu adalah mimpi basah atau keluarnya mani dari kemaluan. Hadas besar itu disucikan dengan cara mandi besar. Kalau tidak ada air boleh dengan tayamum gitu ya. Jadi tidak hanya cuman cukup cuci tangan atau cukup dengan wudhu, itu belum mensucikan hadas besar. Hadas besar harus dengan mandi besar, atau kalau tidak ada air boleh bertayamum. Berikutnya tentang najis. Najis itu ada 3 seperti ini ya. Ada najis mukhaffafah. Nah, itu najis mukhaffafah. Yang kedua mutawasithah, yang ketiga mughaladah. Najis mukhaffafah ialah air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun. Jadi misalkan kalian punya saudara, punya adik bayi laki-laki dan belum makan apapun kecuali air susu ibu, ketika dia pipis, nah, pipisnya itu kena baju, jadi baju itu kena namanya najis mukhaffafah. Cara membersihkannya cukup dipercikkan air di tempat yang kena najis. Ya, caranya cuma seperti itu, dipercikkan air di tempat yang kena najis. Yang kedua adalah najis mutawasithah atau najis sedang, yang tingkatannya sedang. Kalau mukhaffafah tadi ringan, yang ini sedang. Contoh najis mutawasithah itu ada banyak, misalkan darah, tinja atau kotoran manusia atau kotoran makhluk hidup ya, tinja.
nanah, bangkai, dan air seni. Itu contohnya najis mutawasito. Cara membersihkan najis mutawasito itu dibersihkan, dicuci dengan air, bilas dengan air sampai hilang 3 sifat najis itu, yaitu hilang sifat baunya, sifat bentuknya, dan warnanya. Jadi misalkan ada meja gitu ya kena kotoran, misalkan ini darah gitu, jadi dibersihkan sampai darahnya itu tidak berbau, mejanya tidak bau darah lagi, darahnya sudah hilang, warnanya sudah hilang, dan sudah bersih. Itu najis mutawasito. Cara membersihkannya seperti itu, dibersihkan dengan air. Yang ketiga adalah najis mughalladho, najis yang berat, yaitu najis yang terdapat pada air liur anjing. Air liur anjing itu disebut najis mughalladho. Cara membersihkannya itu dengan dibasuh air 7 kali. 7 kali dibasuh air, dan salah satunya dari basuhan yang 7 itu tadi disertai dengan tanah. Jadi benar-benar membersihkan sisa air liur anjing tersebut, sehingga kalau sudah dibasuh dengan 7 kali dan 1 kalinya dengan tanah, itu insya Allah sudah membersihkan najis mughalladho. Begitu. Ya, kita kembali ke hadas ya. Tadi sudah disebutkan ada 2 jenis hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Yang akan kita bahas kali ini yaitu cara membersihkan hadas kecil. Kalau hadas besar tadi dengan mandi besar, hadas kecil dengan wudhu. Kalau tidak ada air boleh dengan tayamum. Kita akan sedikit belajar tentang cara berwudhu. Bagaimanakah cara berwudhu? Maka kita lihat. Baik anak-anak, untuk berikutnya kita akan belajar tata cara urut-urutan gerakan berwudhu. Yang pertama ini ya, membasuh telapak tangan, kedua tangan dibasuh. Berikutnya berkumur-kumur, masukkan air ke mulut lalu dikeluarkan kembali. Itu adalah gerakan yang kedua. Yang ketiga nih, membasuh hidung, masukkan air ke lubang hidung lalu dikeluarkan kembali biar lubang hidungnya bersih. Yang keempat ialah membasuh muka. Ingat batasan muka yang dibasuh adalah nih sampai pinggir sini ya, sampai batas tumbuhnya rambut, sampai di bawah ini janggut atau jenggot ya. Dilanjutkan dengan membasuh tangan kanan sampai siku sini ya, sampai siku. Yang setelah tangan kanan, tangan kiri dibasuh sama. Jadi kalau yang kedua tangan sampai siku semuanya. Berikutnya membasuh sebagian kepala. Menurut Imam Syafi'i minimal 3 helai rambut harus sudah basah, atau tempat daerah rambut itu harus basah. Yang berikutnya membasuh telinga. Caranya seperti itu ya, jari telunjuk dimasukkan terus diputar pakai jari jempol. Yang terakhir adalah membasuh kaki kanan dan terakhir kaki kiri. Jadi kedua kaki dibasuh, batasnya sampai mata kaki. Itulah gerakan dalam berwudu. Baik anak-anak, sekarang kita sudah di tempat wudhu. Kita hari ini mau praktek cara berwudhu yang baik dan benar. Bagaimanakah caranya, bagaimana urutan gerakan wudhunya. Nah, kita akan belajar hari ini. Sebelumnya yang pertama kali tentu sebelum berwudhu kita harus membaca niat dulu. Saya yakin anak sudah hafal, mari kita hafalkan lagi, kita pelajari lagi, yaitu niat wudhu. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Kita ulangi ya. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Nah, itu niat
berwudu. Oh iya, jangan lupa sing-singkan lengan baju ya, biar tidak basah bajunya nanti. Kalau pakai lengan panjang biar tidak basah. Oke, bagaimanakah urutan gerakan wudu? Kita akan pelajari satu persatu. Monggo. Yang pertama ialah berarti setelah niat tadi ya. Yang pertama niat, yang kedua setelah niat adalah ini cuci tangan. Dan sedikit yang perlu kita perhatikan, jangan boros air. Ingat, boros itu tidak bagus. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah itu tidak suka orang yang boros berlebih-lebihan, termasuk dalam menggunakan air ketika berwudu. Ketika berwudu juga gunakan air secukupnya. Gerakan pertama ialah membasuh cuci tangan ya, tangan setelah. Setelah cuci tangan, kita berkumur. Yang ketiga setelah berkumur itu membersihkan hidung, lubang hidung. Setelah membersihkan lubang hidung, membersihkan muka. Ingat ya, untuk muka itu ada batasan yang harus dibasahi air, yang harus dibasuh air, yaitu ini sampai batas tumbuhnya rambut. Di sini yang sebelah kanan atau sebelah kirinya seperti ini, pinggirnya sampai depan telinga, bawah janggut sini ya, bawah janggut sini juga harus basah. Oleh karena itu, kalau bagi orang yang berjenggot lebat itu janggutnya gede ini dibasahi kayak saya, tapi ada dikit ya jenggotnya, dibasahi juga nanti jenggotnya ding. Ingat ya, semua gerakan wudhu itu disunahkan dilaksanakan 3 kali basuhan, begitu ya. Berikutnya adalah membasuh tangan. Tangan batasannya diingat-ingat ya, jangan salah, itu sampai siku ya. Jadi dari ujung tangan sampai siku harus basah kena air. Dilaksanakan juga atau dilakukan juga 3 kali. Ketika membasuh tangan, disunahkan nih membersihkan sela-sela jari. Berikutnya setelah tangan adalah sebagian kepala dan dilanjutkan dengan telinga. Ketika sebagian kepala ini menurut Imam Syafi'i minimal 3 helai rambut basah, harus kena air, tapi dilebihkan boleh. Dan untuk telinga, caranya ini ya, telunjuk dimasukkan ke lubang telinga, jempolnya di belakang, geser ke atas. Ulangi ya, telunjuk dimasukkan ke telinga, jempolnya ke belakang telinga, seperti ini, betul. Terus ke ataskan ya, dibasuh ke atas. Jempolnya di belakang, telunjuknya di lubang telinga, gitu. Oke, kita ulangi ya. Dan yang terakhir, membasuh kaki. Kaki itu batasannya adalah mata kaki yang harus basah ya. Jadi mata kaki harus basah sampai dari ujung jari kaki sampai mata kaki harus basah. Caranya seperti ini. Dilakukan 3 kali ya. Kayak tadi, ini minimal batasnya mata kaki sini. Minimal. Lebih kan boleh.
Setelah selesai kaki sudah dibasuh, berikutnya adalah doa sesudah wudhu. Doa tadi sudah kita baca niat wudhu, sekarang doa sudah wudhu. Bacaannya gini: Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Amin. Gitu ya. Sekarang kita kembali ke kelas. Kita akan evaluasi bersama dan mengerjakan tugas di LKPD. Yuk, ke kelas dulu ya. Ya, itu tadi gerakan berwudu kita sudah pelajari bersama-sama, dari gerakan pertama, dari kita mulai dari niat, terus berkumur, membasuh hidung, basuh muka, tangan, sebagian kepala, terus telinga dan kaki. Terakhir kita tutup dengan doa sesudah. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan mengerjakan soal di LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ini ya, tolong dibagikan nih Mas Kabir sama Mbak Kia. Oke, sudah dikerjakan ya. Soal di LKPD itu ada yang pertama soal tentang tadi ya, tentang hadas dan najis. Hadas itu ada berapa macam? Masih ingat ya? Terus ada najis, ada berapa macam? Ada berapa tadi? Ya betul, ada 3. Nanti silahkan kalian tulis keterangannya di LKPD. Berikutnya tentang tata cara berwudu. Sudah dikerjakan? Oke, bagi yang sudah mengerjakan sudah sampai selesai, silahkan dikumpulkan. Nanti Ustadz akan koreksi dan nanti hasilnya besok akan saya bagi dan saya taruh di berkas portofolio di masing-masing anak ya, di berkasnya masing-masing akan saya tambah di berkas portofolio Anda masing-masing. Dan terima kasih untuk pertemuan kali ini, kita cukupkan. Sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya? Tidak ada ya? Oh ya, terima kasih. Kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.